Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kita pelajari kali ini adalah mengenai balok. Apa saja unsur-unsur balok, kemudian bagaimana rumus volume dan luas permukaan balok disertai dengan contoh soal penyelesaian mengenai balok. Akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama kita akan pelajari dulu apa itu unsur-unsur balok. Ya, jadi kalau kita perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, unsur yang pertama kita pelajari adalah sisi balok. Ya, perhatikan pada gambar, jadi terdapat sisi depan yang ukurannya sama dengan sisi belakang balok. Ya, ABFE sama dengan DCGH. Nah, selanjutnya ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ADHE, DCGF. Nah, kemudian ada sisi atas dan sisi bawah. ABCD, EFGH. Ya, jadi kita ketahui pada balok terdapat 6 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama luas. Nah, ini yang maksudnya sepasang, berarti sisi depan dan sisi belakang itu berpasangan, berarti luasnya sama. Ya. Nah, demikian juga sisi kiri dan sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah itu berpasangan dan sama luas. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa pada balok terdapat panjang yang disimbolkan dengan P, lebar disimbolkan dengan L, tinggi disimbolkan dengan T. Nah, ingat ya, untuk menuliskan panjang, lebar, dan tinggi digunakan huruf kecil. P, L, T itu huruf kecil yang digunakan. Nah, unsur balok yang selanjutnya itu adalah rusuk balok. Jadi ini rusuk balok, garis-garis yang terdapat pada balok. Jadi sama seperti pada kubus yang kita pelajari kemarin. Jadi pada balok terdapat rusuk AB, BC, CD, AD, AE, DH, CG, BF, EF, EH, HG, FG. Jadi banyaknya rusuk pada balok ada 12. Nah, unsur balok yang berikutnya adalah titik sudut balok. Jadi, titik sudut menghubungkan atau tempat bertemunya rusuk-rusuk pada balok. Ya, jadi kalau kita lihat pada gambar, nah balok memiliki titik sudut yang berjumlah 8. Ya, unsur selanjutnya dari balok adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, ingat, diagonal sisi ini menghubungkan dua buah titik sudut pada satu sisi atau satu bidang. Jadi kalau kita lihat sisinya ada 6, berarti kalau satu sisi ada 2 buah diagonal sisi, maka pada balok terdapat 12 diagonal sisi. Ya, jadi diagonal AF, BE, FC, BG, AC, BD, HF, EG, BE, HH, HC, dan DG. Banyaknya 12. Nah, unsur selanjutnya adalah diagonal ruang. Jadi ini sama seperti pada kubus kemarin, diagonal ruangnya balok itu terdapat 4 diagonal ruang balok. Ya, gambarnya kalian bisa perhatikan. Jadi diagonal ruang itu menghubungkan dua buah titik sudut dalam satu ruangan, berarti berada di dalamnya balok. Ya. Nah, unsur selanjutnya atau unsur yang kita akan pelajari adalah mengenai bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini sama seperti pada kubus kemarin. Jadi, bidang diagonal ini adalah berupa sebuah bidang memiliki luasan. Ya, bidang diagonal yang ditunjukkan oleh gambar yang diarsir. Jadi,
bidang diagonal ABGH. Kemudian ada juga diagonal CDEF, HFDG, BEHC. Ya, jadi banyak bidang diagonal pada balok adalah ada 4. Nah, itu mengenai unsur-unsur balok. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus balok? Apakah kalian masih ingat bagaimana menghitung volume dan luas permukaan balok? Ya, jadi kalau ada panjang itu P, lebar L, dan tinggi L, maka volume bisa kita hitung dengan mengalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu volume. Nah, kemudian luas permukaannya. Karena banyaknya sisi yang berpasangan, jadi ada 2. Maka kita tuliskan 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu adalah sisi yang ada di bawahnya. Karena ada 2, maka kita tulis 2 di depannya, panjang kali lebar. Kemudian lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi itu adalah sisi yang sebelah kiri dan kanannya. Kemudian panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu adalah sisi yang ada di bagian belakang dan depannya. Bagian depan dan bagian belakang. Jadi rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan balok dan rumus volume dan luas permukaan balok. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, perhatikan pada gambar. Jadi, sebuah balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 3 cm. Tentukan A volume, B luas permukaan. Nah, coba sekarang kalian kerjakan soal ini tanpa melihat pembahasannya terlebih dahulu. Stop videonya sampai di sini, kemudian kalian cari jawabannya. Setelah selesai kalian mengerjakan, baru cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Bagaimana? Bisa bukan? Ya, kita lanjut dengan pembahasannya. Jadi, pada soal P sama dengan 10, L sama dengan 6, T sama dengan 3. Menghitung volume, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi, 10 kali 6 kali 3 sama dengan 180 cm kubik. Nah, selanjutnya yang B, luas permukaan 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Itu rumusnya. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui oleh soal. Kita tuliskan 2 kali 10 kali 6 tambah 6 kali 3 tambah 10 kali 3. Sekarang kita hitung dulu hasilnya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Itu yang perlu diingat. Jadi 10 kali 6 itu 60. 6 kali 3, 18. 10 kali 3, 30. Jadi, kita selesaikan dulu 2 kali 60 tambah 18 tambah 30. Selesaikan lagi yang ada di dalam kurung. Jadi, 2 kali 108 sama dengan 216 cm persegi. Nah, contoh yang berikutnya. Sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, memiliki volume 240 cm kubik. Nah, berapakah tinggi balok tersebut? Nah, tinggi balok, bagaimana caranya menghitung? Jika panjangnya 8, lebarnya 5, volumenya adalah 240 cm kubik, maka kita ingat kembali, rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke dalam rumus. 240 sama dengan 8 kali 5 kali T. Nah, sekarang kita hitung yang mana yang bisa dihitung terlebih dahulu. Jadi, 240 sama dengan 40 kali T. Nah, untuk menghitung T, bagaimana caranya? 40 dikalikan berapa ya supaya hasilnya 240? Kalian bisa hitung seperti itu. Atau caranya supaya lebih mudah, T
T sama dengan 240 dibagi 40. Ya, berapa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya T sama dengan 6 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, jadi model soal untuk bangun ruang yang pertama yang harus kalian kuasai terlebih dahulu adalah rumus. Jadi ingat rumusnya, kemudian perhatikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan oleh soal. Baru kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Ya, selamat belajar anak-anak.